Racikan bumbu kaldu ayamnya. Jadi ini mie insannya yang rasa ayam. Ini wangi minyak ayam bawangnya bener-bener semerbak. Bumbunya ini kita bisa banget pakai buat tumis-tumisan, nasi goreng, mie godok, dan segala macam itu tuh serbaguna. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin mie instan homemade ya. Jadi di sini resepnya itu aku akan bikin racikan bumbu kaldu ayamnya. Jadi ini mie insannya yang rasa ayam ya, baik untuk goreng dan juga kuah. Nah, selain si bumbu ini ya pasti yang wajib juga minyak ayam bawang. Itu tuh aku udah pernah share di video sebelumnya dan cukup banyak juga yang nanyain si racikan bumbunya. Jadi langsung aja ini kita akan bikin. Karena racikan bumbu mie instannya ini aku mau bikin yang rasa ayam bawang. Bahan utamanya ini kaldu ayam bubuk. Kalian bisa pakai merek favorit kalian. Kalau bisa kaldu ayam bubuknya tuh yang wangi, jadi kayak ada wangi bawangnya, seledrinya. Nah, itu bikin rasanya udah pasti lebih kompleks ya. Nanti untuk tips lebih lengkapnya untuk memilih kaldu ayam bubuk ya, aku akan sampaikan di dalam video. Selain itu, biasa juga selain gurih kan ada sedikit rasa manisnya tuh kalau mie instan. Nah, ini juga kita tambahkan gula. Untuk gurihnya ini aku pakai kaldu jamur bubuk dan juga merica. Lalu pastinya kalau mau bikin racikan mie instan homemade ya, minyak ayam bawangnya juga penting. Ini aku udah share di video sebelumnya ya. Jadi kalau kalian pengen resep lengkapnya, tips and tricksnya, kalian langsung aja ke video sebelumnya. Untuk mie-nya, ini kalian kalau mau pakai mie homemade boleh. Aku bikin ini mie yang dari dada ayam dan juga telur, pastinya tinggi protein. Nanti aku akan share videonya setelah ini ya. Tapi kalau nggak ada, kalian mau pakai mie instan kering biasa juga nggak masalah. Lalu untuk pelengkap lainnya, ini untuk yang goreng ada kecap manis, kecap asin, saus sambal ataupun cabai bubuk ya, sesuai selera, dan juga bawang goreng. Ini buat yang goreng ataupun yang kuah. Dan buat yang kuah, ini biasa kan kalau mie kuah ayam bawang tuh ada kayak potongan-potongan ijo-ijo daun bawang ya. Nah, ini kita akan keringkan. Oke, pertama ini kita akan bikin si bumbu rasa ayamnya dulu ya. Ini kalian kalau bikin banyak bisa disimpan juga ya. Jadi bisa dipakai buat bikin mie instan homemade, buat sup, nasi goreng, tumisan, dan lain-lain. Ini tinggal kita gabung aja mulai dari kaldu ayam bubuk, kaldu jamur, gula, dan juga merica. Lalu ini tinggal di blender aja, satu supaya dia lebih merata, kedua supaya butirannya tuh dia ekstra halus, khususnya si gula ya. Nah, ini aku mau bahas sedikit tentang si kaldu ayam bubuk ya. Sebenarnya kalian bisa pakai merek apa aja. Jadi biasa tipikal kaldu ayam bubuk tuh kan dia udah wangi, udah ada wangi dari seledrinya, udah ada wangi bawang-bawangan juga, plus si ayamnya. Kalau mau bikin homemade ya, sejauh ini yang aku pernah share itu adalah di buku Yummy 76 resep favorit anak. Nah, di situ ada juga yang kaldu homemade. Nanti kalau kalian nggak punya bukunya atau nggak mau beli bukunya, next time mungkin aku bisa share juga. Tulis aja komentar di bawah kalau pengen bikin kaldu ayam homemade ya. Nah, biasa beda merek udah pasti beda aroma dan juga tingkat asinnya. Nah, tapi sekarang juga selain kaldu ayam bubuk yang ada di pasaran, banyak juga ya kaldu ayam bubuk itu dia yang udah kids friendly ya. Nah, itu bisa kalian gunakan. Nanti biasanya ngebedain tuh justru si tingkat asinnya. Nah, kenapa sih bumbunya ini aku nggak mau tambahin garam dulu, supaya justru nanti kita bisa adjust dan kita bisa kontrol juga ya si tingkat asin gurihnya itu sesuai dengan kebutuhan ataupun selera. Nah, ini kalau udah jadi kayak gini, kalian tinggal taruh aja di wadah yang pastinya nanti harus tertutup ya. Bisa di jar kayak gini, bisa diplastikin kecil-kecil satu-satu ya. Bisa juga kalau mau awet dimasukkan ke dalam kulkas ya. Nah, untuk daun bawang kering kalian bisa beli jadi. Bisa juga kalau mau bikin sendiri, ini daun bawangnya kalian tinggal iris-iris terus disangrai di api kecil sampai dia kering. Atau kalau mau yang lebih gampang, ini daun bawangnya bisa kita air fry ataupun oven ya, di suhu 110 derajat kurang lebih ini 10-15 menit. Nanti kalau udah kering tinggal diremes-remes aja. Tuh, dia jadi daun bawang kering. Biasa kalau di mie kuah ayam bawang tuh ada sininya ya. Untuk racikan mie goreng, ini tinggal kita pakai aja minyak ayam bawang, bumbu kering, kecap manis, kecap asin, dan juga saus sambal opsional. Bisa juga pakai cabai bubuk ya. Kalau buat anak-anak mau di skip nggak masalah. Untuk mie kuah, ini aku pakai si bumbu kering, minyak ayam bawang, garam ya, karena kalau kuah itu perlu biasa sedikit lebih asin. Tapi kalau garamnya mau di skip nggak masalah.
masalah. Dan juga si daun bawang kering ya. Untuk resep lengkap, patokan takaran semuanya udah aku tulis di description box, jadi kalian bisa lihat ya. Nah, nggak jarang ya, aku tuh selalu berusaha melibatkan anak-anak kalau lagi masak. Seru banget dan jadi momen bonding juga buat kita. Tapi seperti yang kalian bisa lihat, jujur aja masak bareng anak tuh kadang lebih ribet, apalagi kalau lagi buru-buru. Jadi di momen-momen kayak gitu, aku tetap kasih sedikit screen time. Dan pastinya semua parents juga cukup merasakan ya, kita tuh khawatir banget soal apa aja yang mungkin mereka lihat di internet. Tapi sekarang aku jauh lebih tenang. Tahu gak kenapa? Karena ada fitur-fitur dari Google dan juga YouTube yang menurutku tuh sangat membantu bagi kita orang tua untuk mengontrol screen time anak-anak. Nah, kalau aku dan keluarga itu pakai yang namanya Google Family Link ya. Jadi kalian bisa banget daftar, atau buat kalian yang udah punya akun Google atau akun Gmail, ini bisa banget untuk aktivasi si fitur ini. Ini tuh bakal membekali keluarga kita dengan alat perlindungan, yaitu yang pertama ada yang namanya Safe Search, yaitu membantu memfilter konten tidak pantas dari hasil Google Search untuk menciptakan pengalaman penjelajahan yang lebih aman. Lalu juga kita bisa mengawasi waktu pemakaian perangkat, yaitu menetapkan batas akses harian, terus juga melihat aktivitas screen time anak-anak ya, dan pasti memahami juga beberapa banyak waktu yang mereka habiskan di aplikasi favorit mereka. Terus juga kita bisa ngunci dari jarak jauh. Nah, ini yang paling sering aku pakai ya, misalnya kalau aku lagi di luar rumah, terus aku kan bisa cek CCTV atau lihat Google Family Link account aku gitu. Ini aku bisa langsung kunci si gadgetnya tuh dari jarak jauh. Nah, kalau yang tadi tuh lebih ke akun Google Gmail ya, biasa tuh melekat ke perangkat secara keseluruhan, jadi baik dari aplikasi, lokasi, dan lain-lain. Nah, ada juga ini fitur-fitur yang menurutku sangat kepake, yaitu yang adanya tuh di aplikasi YouTube ya, yang dimana anak-anakku tuh juga nonton banget YouTube, baik itu untuk nonton film anak-anak, video edukasi ya, misalnya tutorial menggambar, terus juga belajar bahasa asing dan lain-lain. Nah, tapi kan gak sering kita tuh khawatir. Nah, sekarang kalian tuh bisa menentukan batas feed shorts. Kita bisa mengontrol agar anak-anak tidak mengkonsumsi shorts atau video pendek. Nah, ini aku pakai banget nih. Lalu juga ada pengingat waktu tidur dan istirahat. Ini tuh custom untuk membantu mengelola waktu pemakaian perangkat. Ketiga, kita juga bisa memastikan pengalaman yang tepat untuk setiap usia. Ini aku juga ngerasain nih, kadang kalau misalnya kayak tontonan Austin, anakku yang paling kecil, dia 3,5 tahun sama yang udah 8 tahun tuh kan ketertarikannya tuh beda ya. Kalau 8 tahun itu biasa materi-materi yang bisa ditonton itu kan udah lebih advance ya. Nah, kalau dikasih yang terlalu kecil juga kan bisa membosankan. Nah, sejauh ini aku sebagai orang tua memang merasakan di era digital ini ya, kita itu nggak bisa membatasi anak terpapar dengan screen time, apalagi internet ya, karena banyak juga pembelajaran formal sekarang itu sudah menggunakan si fitur-fitur teknologi tersebut. Jadi paling penting memang fitur-fitur yang udah aku jelasin tadi, ini tuh memberi kita kendali penuh ya atas apa yang anak tonton, serta kapan dan berapa lama durasinya. Nah, sekarang balik lagi ke mie-nya, tinggal rebus aja seperti biasa atau sesuai petunjuk. Kalau yang mie homemade itu biasa begitu dia udah ngapung, kita tinggal aduk-aduk 30-60 detik, terus mie-nya itu tinggal kita campur aja ke bumbu. Baik itu mie homemade, mie instan, dan lain-lain, jangan lupa ya, kita berikan nutrisi yang lengkap buat anak-anak. Jadi bisa juga ditambahin topping-topping protein dan juga sayuran. Nah, kalau Audi tuh paling suka ini toppingnya tuh udang yang dibumbuin, terus juga direbus. Itu kan rasa manisnya tuh keluar, ini dimakan sama mie kayak gini pastinya cocok banget. Ini wangi minyak ayam bawangnya benar-benar semerbak ya. Dan untuk tingkat gurihnya, karena kita racik sendiri, itu kalian bisa sesuaikan sesuai selera ataupun kebutuhan ya. Makanya kenapa aku nggak tambahin garam juga. Nah, buat kalian yang suka mungkin sedikit lebih asin, garamnya bisa ditambahin. Nah, minyak ayam bawang dan juga bumbunya ini ya kita bisa banget pakai buat tumis-tumisan, nasi goreng, mie godok, buat masukin ke adonan bakso, adonan cireng, dan segala macam, itu tuh serbaguna. Jadi sekali lagi buat kalian yang mau resep minyak ayam bawang, ini aku udah share di video sebelumnya, jangan lupa langsung klik dan tonton videonya. Dan pastinya buat moms ataupun parents yang nonton, ya kalau menurutku dunia digital itu nggak harus jadi hal yang
menakutkan buat anak ya. Dengan kendali penuh di tangan kita, justru kita bisa kasih yang terbaik buat mereka tanpa rasa khawatir. Yuk manfaatkan fitur dari Google dan juga YouTube ya, supaya mereka tetap bisa belajar dengan aman. Kalau Recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.